pesaing utamanya. Positioning menurut kategori produk. Produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu kategori produk. Selanjutnya, Pak Henry. Baik, di sini ada membangun positioning, syarat membangun positioning. 1. Customer persepsi reaksi positif, reason to be, value yang unggul. 2. Company kapabilitas, kekuatan internal. 3. Kompetitor, keunikan, differences, sustainable dalam jangka panjang panjang tidak mudah ditiru. 4. Change, perubahan dalam lingkungan bisnis. Selanjutnya, Pak Henry. Baik, di sini ada dasar penentuan positioning. Di antaranya, persepsi nilai dan manfaat, pencapaian achievement, segmen pasar dan pelanggan, atribut keunggulan produk, memasuki bisnis baru, pengguna produk, jenis produk yang ditawarkan, originalitas produk atau merek. Selanjutnya, Pak Henry. Cara menyusun positioning, di antaranya identifikasi target segmen yang relevan membangun kepercayaan, lalu menentukan kategori produk berkaitan dengan gender, merumuskan titik perbedaan dengan kompetitor, lanjut menetapkan keunggulan bersaing. Lanjut, Pak Henry. Di sini ada strategi positioning dalam pemasaran, yaitu 1. Membuat manfaat produk lebih jelas, 2. Mengupdate atribut produk, 3. Meningkatkan citra produk, 4. Harga, 5. Memperhatikan pesaing. Lanjut, Pak Henry. Ada beberapa kesalahan positioning dan harus dihindari. 1. Under positioning, konsumen tidak mengenali kekhususan produk, merek, atribut yang dikomunikasikan. 2. Over positioning, konsumen mempunyai gambaran yang terlalu sempit suatu produk. 3. Conference positioning, konsumen tidak merasa pasti dengan citra suatu produk karena banyak janji atau suatu positioning terlalu sering berubah. 4. Double full positioning, konsumen merasa ragu dengan janji produk, kemampuan produk, harga, dan manfaatnya. Selanjutnya, Pak Henry. Untuk contoh bisa kita lihat gambar yang menerangkan. Pertama, produk diposisikan sebagai leader dalam suatu kategori produk. Contohnya, brownies kukus Amanda. Saat orang mengatakan brownies, maka yang ada di pikiran konsumen adalah brownies Amanda, yang merupakan leader dalam produk brownies khususnya. Contoh kedua, sebagai contoh obat masuk angin herbal yang diposisikan sebagai pilihan orang pintar, kemudian muncul produk pesaing sejenis yang membawa pesan bahwa orang beruntung atau bejo akan mengkonsumsi obat tersebut. Nah, tinggal konsumen mau memilih jadi orang pintar atau orang yang beruntung. Demikian presentasi kami. Dari presentasi tersebut, adakah yang mau bertanya? Ini ya, Pak, ini pertanyaannya saya batasi 3 pertanyaan itu ya, Pak, untuk mempersingkat waktu. Dua aja. Dua aja, oke. Terima kasih, Pak. Dua aja, oke. Akhirnya 2 kelompok lagi ya? Oke, lanjut. Iya. 2 orang, silakan. Baik, Kak, izin bertanya, simpel aja sih. Baik, Mas. Terus. Silakan. Ini kan mengenai positioning ya. Jadi pertanyaan saya itu, pada saat positioning kita itu sudah tidak tepat, misalnya itu karena selera konsumen atau karena adanya pasar-pasar baru yang lebih potensial, apa yang harus kita lakukan atau apa cara yang kita lakukan untuk menghadapi keadaan seperti ini gitu loh.
Karena positioning ini kan penting. Gimana? Udah itu aja. Mas Tulus tolong diulangi lagi, soalnya saya mau kalian jawab aja. Pada saat positioning ini sudah tidak tepat lagi, misalkan itu karena selera konsumennya atau faktor pasar baru yang lebih potensial. Lalu apa cara yang kita lakukan untuk menghadapi keadaan seperti ini gitu loh? Apa ada tips-tipsnya gitu untuk menghadapi apabila positioning ini udah yang kita lakukan sekarang ini udah tidak tepat gitu loh? Iya, baik. Ini menurut pendapat saya yang Mas Tulus nanti jika ada yang kurang, mohon Oke, satu lagi. ya, kita harus mengadakan evaluasi apa yang kurang dari suaranya. Maaf Mbak Ika, suaranya enggak. Sudah jelas belum ya Mas? Udah. Maaf. Ya, menurut pendapat saya tentang positioning yang kurang tepat untuk konsumen atau pasar, kembali lagi ke pihak manajemen pemasarannya. Pemasaran produk itu sendiri itu seperti apa? Apakah memang ada yang kurang nih dari produknya? Karena positioning kan menempatkan suatu produk itu di benak konsumen. Intinya ada kesan tersendiri. Apakah dari kualitasnya, dari kalau makanan cita rasanya, atau pelayanannya, itu sebenarnya kita bisa mengevaluasi dari produk itu sendiri agar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kembali nih positioning produk-produk kita agar bisa diterima di kalangan konsumen dengan baik gitu. Perlu adanya evaluasi sih menurut saya tentang produk yang dipasarkan atau perbaikan produk yang harus dipasarkan itu harus seperti apa? Apakah ada yang kurang ataukah memang dari segi produksinya ataukah memang dari cara memasarkannya ada yang kurang, itu perlu dievaluasi sih dari manajemen dan harus ada strategi yang baru agar produk kita itu dapat posisi yang di benak konsumen itu dengan diterima dengan baik. Menurut saya sih seperti itu. Jika ada yang kurang, mohon boleh ditambahkan yang lain. Gimana, Tulus? Sudah clear? Baik Mbak Ika, terima kasih. Clear Pak, clear. Terima kasih Mbak Ika. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya tadi Vivi, kalau tidak salah tuh sudah mau nanya. Vivi, mana Hadir, Pak. Vivi? Mbak Ika boleh nanya? Vivi mau nanya apa? Tadi di slide 16 ya, kan ada dikatakan produk diposisikan sebagai leader. Nah, kalau apakah produk yang bagus dengan kualitas tinggi itu sudah cukup menghantarkan produk tersebut menjadi market leader dalam diferensiasi produk? Itu aja sih. Gimana? Maaf Vivi, tolong bisa diulangi lagi. Produk yang bagus dengan kualitas tinggi itu sudah cukup mengantarkan produk tersebut menjadi market leader? Produk dan kualitas yang tinggi ya, sudah termasuk ke market leader gitu ya. Sebenarnya ini menurut pendapat saya ya, untuk jenis merek yang sudah terkenal atau kualitas untuk memiliki target market yang market yang tinggi ya. Ya, gimana? Menurut saya sih ini ya belum mencukupi, karena untuk memiliki target market yang tinggi kan tidak hanya tentang segi merek dan kualitas aja nih, harus ada kemasannya seperti apa, terus manfaatnya seperti apa gitu, dan harganya kan apakah masuk dengan konsumen ataukah bersaing tidak dengan produk-produk yang lain. Jadi tidak hanya dua faktor aja sih, kita
memiliki beberapa faktor ya, seperti kemasannya seperti apa, manfaat, kualitas, terus apa namanya? Ini loh Pak, maksudnya pemasarannya itu seperti apa gitu. Gitu sih menurut saya. Kalau ada yang kurang mohon ditambahkan Pak. Soalnya saya belum pertanyaan yang kedua ini kurang begitu Iya, market leader itu sifatnya sementara ya, tergantung dari respon konsumennya seperti apa. Kemudian marketnya posisinya di mana dan bagaimana cara perusahaan dalam mengatasi permintaan atau penjualan yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dalam menyiasati untuk survive di market leader perlu adanya riset-riset terbaru di mana kita harus menyesuaikan dengan topografi atau demografi daerah-daerah tertentu. Nah, lain halnya kita memasarkan produk sabun ya. Kalau sabun kan macam Lifebuoy ini mau dipasarkan di dunia paling ujung sana juga masih pakai sabun mandi ya. Nah, kecuali di produk-produk tertentu. Contohnya Indomie bisa langsung masuk pasar internasional, bisa, tapi hanya negara-negara tertentu yang memang tidak membatasi masuknya komposisi-komposisi yang ada di dalam satu kemasan produk. Bisa dimanfaatkan, bisa dipertahankan, bisa. Kemudian apakah resikonya jika market leader itu posisinya ratingnya turun? Ya, market leader ini kan ada posisi top line ya, dimana top line ini terkadang posisinya fluktuatif, bisa naik, bisa turun. Nah, bagaimana jika market leadernya, contohnya di Indonesia aja, yang memegang posisi paling tinggi perusahaan mie instan? Indofood, Pak. Indofood. Nah, sedangkan sekarang kompetitor masuk nih. Namanya banyak nih, ada mie sedap lah, apalah, mencoba untuk anak mas Pak, anak mas. Whatever it is, anak mas zaman saya 90-an dulu. Oke. Jadi berusaha untuk memposisikan diri, intinya merebut tentang market leader yang sudah ada. Nah, karena brand image-nya orang di Indonesia masih mengenal Indomie, salah satu Indomie pertama di Indonesia memegang rekor dan rasanya masih dipertahankan, maka salah satunya Indomie masih bisa bertahan nih. Kecuali Indomie menurunkan grade-nya, maka bagaimana cara Indomie mengusir? Nah, bahasanya mengusir mie sedap nih. Muncullah produk Indomie baru namanya Super Mie yang masih di bawah Indofood. Kemudian ada lagi produk Indofood satu lagi ada Popmie. Ya, Popmie bisa, Popmie dan lain sebagainya yang memang berusaha untuk menggeser posisi si sedap ini dari Wings Food ini ya. Nah, disitulah bagaimana caranya market di Indonesia menguasai pasar. Memang baru pangsa mie instan yang kita jabarkan, belum pangsa luar yang lebih dahsyat lagi. Tapi dari situ kita bisa melihat bagaimana caranya persaingan bisnis dalam memperebutkan posisi teratas. Seperti itu. Ya, terima kasih ya Pak Fatan atas jawaban yang diberikan. Berarti sudah cukup 2 pertanyaan aja ya Pak? Cukup, kasihan kelompok yang lain itu bertengah. Terima kasih banyak Pak Fatan dan teman-teman atas perhatiannya. Demikian dari kelompok 8. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Dilanjutkan ke kelompok 9. Baik, terima kasih Pak Fatan. Pak Henry boleh minta tolong di share screen Pak Henry. Ini siapa aja ininya? Baik Mas Iwi, bentar ya. Siapa Henry? Siapa aja ini?
Kelompoknya saya terdiri dari 3 orang, Pak. Ada Hmm. Ingwi Ludian, Nabila Nur Hasan, dan terakhir Muhammad Rawis, Pak. ya. Sama Nabila. Ya. Ada semua ya. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Henry. Selamat sore Pak Fatan, selamat sore teman-teman semuanya. Sore. Perkenalkan, saya dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang yang terdiri dari yang pertama Ingwi Ludian, yaitu saya sendiri, dan kedua ada Nabila Nur Hasanah, dan yang terakhir ada Muhammad Rawis. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pemasaran yang berjudul Strategi Daur Hidup Produk dan Bauran Produk. Next, Pak Henry. Dalam strategi daur hidup produk, apa itu daur hidup produk? Daur hidup produk merupakan suatu konsep penting dari pemasaran yang memberikan gambaran tentang dinamika kompetitif suatu produk berupa perjalanan penjualan suatu produk dari diperkenalkan kepada pasar hingga akhirnya hilang dari pasaran. Tiap tahapan mempunyai tantangan yang berbeda dan dapat memberikan kontribusi laba yang berbeda juga. Maka untuk memperpanjang umur hidup suatu produk, produsen harus bekerja keras untuk melakukan berbagai strategi agar produknya dapat bertahan lebih lama di pasaran. Next, Pak Henry. Dalam strategi daur hidup produk terdapat 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahap perkenalan atau introduction. Pada tahap ini, produk mulai dipasarkan kepada masyarakat. Produk yang dikeluarkan masih benar-benar baru dan laba produsen masih sedikit. Promosi juga dilakukan secara intensif agar masyarakat mengenal produk. Dan pada tahap perkenalan ini ada 4 strategi yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama ada rapid skimming atau strategi peluncuran cepat, yaitu peluncuran atau launching produk dengan harga dan level promosi yang tinggi. Yang kedua ada slow skimming atau strategi peluncuran lambat, yaitu peluncuran produk baru dengan harga tinggi dan sedikit promosi yang dilakukan. Yang ketiga ada rapid penetration atau strategi penetrasi cepat, yaitu peluncuran produk dengan harga rendah dan biaya promosi yang besar. Dan yang terakhir ada slow penetration atau strategi penetrasi produk dengan harga rendah dan promosi yang juga rendah. Next, Mas Henry. Selanjutnya ada tahap pertumbuhan atau growth. Pada tahap ini penjualan serta laba akan meningkat yang disebabkan permintaan dari masyarakat sudah meningkat. Karena masyarakat sudah mulai mengenal produk yang dibuat oleh perusahaan. Pada tahap ini juga bisa ditandai dengan pertama yaitu adanya peningkatan penjualan, kedua adanya peningkatan laba, dan yang ketiga ada banyaknya distributor, dan yang terakhir adanya pesaing baru. Serta pada tahap pertumbuhan ini juga terdapat strategi untuk mempertahankan pertumbuhannya supaya bertahan lama. Strateginya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa meningkatkan kualitas produk. Lalu yang kedua, kita bisa mengembangkan produk. Yang ketiga, kita bisa mencoba untuk memasuki segmen pasar baru. Yang keempat, kita bisa
coba produk preference advertising atau kita melakukan pemasaran dengan melalui pengiklanan. Dan yang keempat, yang kelima, kita bisa menurunkan harga. Lanjut Pak Henry. Baik, pada tahap ini bisa dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Rawis. Baik, Mas. Terima kasih. Oke, saya lanjut ya. Yaitu yang ketiga, tahap kedewasaan, maturity. Tahap kedewasaan ditandai dengan adanya kompetitor yang mulai berdatangan, tingkat penjualan yang melambat, stagnan, atau bahkan menurun. Ada 3 fase dalam kedewasaan, yaitu penjualan melambat, penjualan stabil, dan penjualan menurun. Cara terbaik untuk mempertahankan penjualan yaitu melakukan inovasi produk dan gencar melakukan promosi. Boleh di slide, Mas, ke slide yang selanjutnya. Itu ada tahap penurunan di slide. Itu ada penjualan mengalami penurunan cepat atau lambat, penjualan jatuh sampai nol. Penurunan penjualan disebabkan antara lain oleh yang pertama yaitu perkembangan teknologi, yang kedua pergeseran selera konsumen, yang ketiga meningkatnya persaingan dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal yang strategi yang dapat kita lakukan adalah yang pertama meningkatkan investasi, yang kedua mempertahankan level investasi, yang ketiga mengurangi investasi secara selektif, yang keempat menuai investasi, yang kelima melepas usaha. Boleh di slide, Mas, selanjutnya. Di slide selanjutnya ya, ada strategi bauran produk. Bauran produk atau produk mix yaitu total keseluruhan dari daftar produk atau lini produk sebuah perusahaan yang ditawarkan kepada konsumen. Bauran produk terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama ada panjang bauran produk, yaitu yang terbentang dari kiri ke kanan, yaitu mengacu pada beberapa banyak macam lini produk pada suatu perusahaan yang diproduksi. Bisa juga dijual atau perusahaan retail. Jika lini produk yang kita jual hanya gorengan, berarti lebar bauran produk kita sama dengan lini produk. Berbeda halnya jika kita ingin menambah satu gerobak lain, misalnya jus di samping gerobak gorengan. Maka lebar bauran produk berjumlah 2, terdiri dari gorengan dan jus, di mana jus mempunyai bagian lini diantaranya jus apel, jus alpukat, jus stroberi, jus tomat, dan jus jambu. Yang kedua ada panjang bauran produk. Yang kedua ada lebar bauran produk. Yang ketiga ada kedalaman bauran produk, depth, yaitu indahnya cabang dari setiap item lini produk mengacu pada beberapa banyak varian yang ditawarkan tiap produk dalam lini tersebut. Ada beberapa, mungkin semua item pada lini memiliki variasi yang membedakan satu produk dengan yang lainnya. Meskipun bentuknya sama, perbedaan ini berpengaruh terhadap target calon pembeli. Pada keripik singkong misalnya, kemungkinan kita bisa menjual 2 variasi, keripik pedas dan keripik biasa, karena tidak semua pembeli menyukai pedas. Selanjutnya ada konsistensi bauran produk. Konsisten atau tidak, yaitu mengacu pada seberapa erat hubungan berbagai lini produk dalam hal penggunaan akhir, persyaratan produksi, saluran distribusi, dan hal lainnya. Semua produk yang dijual adalah makanan dan minuman untuk konsumsi tubuh. Image pembeli terhadap kita sebagai penjual terbentuk yaitu menjual makanan dan minuman.
ada kalanya pembeli Jehu pedas pada akhirnya membeli jus sebagai usaha menetralisir rasa pedas di mulut mereka. Kemudian kita memasarkan atau menjualnya berada pada satu tempat. Semua hal di atas menunjukkan bauran produk kita sangat konsisten. Mungkin itu saja bisa dilanjutkan oleh Mbak Nabila selanjutnya. Ya, saya akan melanjutkan. Yang selanjutnya adalah strategi bauran produk. Strategi bauran produk itu terdiri dari 5 poin. Yang pertama itu perluasan bauran produk atau expansion of product mix, yaitu perusahaan akan mengadakan perluasan bauran produk. Itu biasanya ada 2 cara, dengan cara merentangkan lini dan mengisi lini. Merentangkan lini itu dengan cara memperpanjang ya, jadi kayak menambah jumlah lini produknya, menambah macam-macam produknya gitu. Kalau untuk mengisi lini itu ditambah variannya. Jadi misal kalau dalam satu lini itu, misal tadi yang disampaikan adalah keripik, jadi dalam mengisi lini itu kita nanti nambahin berbagai varian rasa biar lebih banyak gitu. Kemudian yang kedua adalah pengurangan bauran produk atau contraction of product mix. Ini perusahaan mengadakan penciutan dengan cara mengurangi jumlah lini produk. Produk yang dihapus biasanya produk yang kurang menguntungkan atau hanya menghasilkan sedikit laba. Sehingga perusahaan lebih memusatkan pada produk yang ada dan mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Kemudian yang ketiga adalah perubahan wujud produk atau alteration of exciting product. Perubahan wujud produk yaitu melakukan perbaikan pada produk yang ada. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan desain, perubahan desain baik itu dari perubahan kemasan, kemudian dari bentuk produknya gitu agar lebih menarik konsumen. Terus yang keempat adalah memposisikan produk atau positioning the product. Salah satu faktor yang mempengaruhi laba perusahaan adalah kemampuan dan keterampilan manajemen dalam menentukan posisi produknya secara tepat di pasaran. Dalam memposisikan produknya, perusahaan harus mampu menempatkan secara tepat terutama dalam menghadapi produk pesaing. Kemudian yang terakhir adalah trading up and trading down. Trading up berarti perusahaan menambah produk prestis atau produk yang berharga lebih mahal pada lini produk yang ada, sedangkan trading down berarti perusahaan menambah barang-barang yang berharga lebih murah pada lini produk yang sudah ada. Biasanya trading down itu dilakukan dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang daya belinya itu lebih rendah. Itu. Kemudian slide selanjutnya. Kemudian faktor pendorong pelaksanaan strategi bauran produk. Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah perkembangan tingkat persaingan di pasar. Kemudian mempertahankan posisi perusahaan di pasar. Kemudian usaha meningkatkan hasil penjualan perusahaan. Yang keempat, perubahan dalam permintaan pasar. Yang kelima, keinginan untuk mengubah kesan konsumen terhadap perusahaan sehingga citra perusahaan bisa meningkat. Dan yang terakhir, peraturan serta kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Bila aku mau nanya dong. Dina mau nanya. Yes, ya Dina. Di salah satu slide-nya itu kan ada penjelasan tentang daur hidup produk. Mau nanya dong, apa peran atau tugasnya dari daur hidup produk itu dalam pengembangan strategi pemasaran? Terima kasih. Oke, ada lagi? Mau tanya dong. Boleh. Itu siapa? Mbak Lilis ya? Iya, boleh. Iya.
Aku mau tanya, kalau untuk online shop itu apakah perlu melakukan strategi bauran produk atau enggak? Kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan pertama dari Dina. Apa peran daur hidup produk dalam pengembangan strategi pemasaran? Daur produk itu harus kita tahu karena daur hidup produk itu kan merupakan satu gambaran tentang dinamika produk ya, perjalanan produknya. Jadi kalau kita udah mau memproduksi suatu produk, kita harus tahu perjalanan produk itu akan seperti apa. Jadi nanti kita bisa apa ya istilahnya kayak nyari strateginya gitu loh biar produk-produk kita itu produk yang kita hasilkan itu tetap apa stay di pasaran gitu nggak sih Mas Ingwi atau Bang Rawis apa mau Baik, tadi bisa minta tolong diulang nggak Mbak Retno pertanyaannya? Dina Mbak Dina ya? Peran atau tugas dari daur hidup produk dalam pengembangan strategi pemasaran itu apa? Kalau pandangan saya sih, daur hidup produk itu perannya di strategi pemasaran sebagai apa ya? Untuk menjelaskan gambaran detail produk yang akan mau dijual di konsumen gitu Mbak. Jadi lebih detailnya seperti kayak kita mempromosikan suatu produk ke masyarakat sebelum dijual lebih luas. Jadi agar masyarakat lebih mengetahui dulu apa sih keunggulan-keunggulan produk yang akan kita jual. Peranannya sih ke situ kalau daur hidup produk. Jadi kayak jalur-jalurnya gitu ya. Betul Mbak. Betul ya Pak Fatan ya? Apa ada tambahan Pak dari Bapak Pak? Jadi produk life cycle ya. Uh-uh. Daur hidup produk. Bentar. Oke, dicari dulu pertanyaan berikutnya. Saya ada materinya kalau nggak salah. Nanti saya jelaskan setelah pertanyaan kedua ya. Silakan disanggah dulu pertanyaan keduanya. Yang pertanyaan kedua dari Saudari Lilis, online shop itu perlu bauran produk atau tidak? Dari Mas Ingwi atau dari Bang Rawis? Mungkin bisa bantu jawab. Pertanyaan nomor 2 tadi itu kan online shop apa perlu pakai daur hidup produk ya? Iya. Kalau menurut saya sih online shop kayaknya nggak perlu pakai daur hidup produk, dia sudah bisa berjalan ya karena kan online shop dia biasanya pakai marketplace. Kayak misal di sini banyak pakai Tokopedia atau Bukalapak. Jadi produsen atau perusahaan yang ingin menjual barangnya tinggal buat aja di marketplace-nya itu tentang apa aja sih keunggulan yang ada di produk yang mau dijual seperti itu ya Pak. Mungkin dari teman-teman ada masukan. Ya. Sedikit saya bahas tentang produk life cycle. Masih cukup nggak waktunya nih ya? Masih Pak. Cukup Pak, lanjut Pak, lanjut. Lanjut ya. Kopi masih utuh tuh? Masih Pak, baru nyeduh saya. Belum dibuatin Pak. Oke. Keluar juga jurusnya ini ya. Terlihat presentasi saya di sana?
Kelihatan, Pak. Nah, Kelihatan, Pak. di sini ada yang namanya product life cycle. Saya pikir tadi teman-teman ada yang menampilkan ini, ternyata saya lihat nggak ada ya. Nah, ini adalah siklus di mana hidup tidaknya atau keberlangsungan satu produk dalam satu pasar. Nah, di sini ada beberapa tahap, di mana tahap-tahap ini kursor saya bergerak di sana. Bergerak, Pak. Bergerak, Pak. Kalau nggak bergerak, pegangin aja. Ya, di sini dijelaskan bahwa ada tahap-tahap di mana tahap-tahap ini itu memulai dari siklus perkembangan produk. Nah, pertama dilakukan yang namanya pengembangan produk. Apakah sudah untung dalam pengembangan produk? Saya bilang belum. Karena kenapa? Kita dalam pengembangan produk harus dibuat dulu, di mekanisme dulu, di riset dulu, dilihat dulu perkembangannya apakah bisa diterima atau tidak. Nah, dibuat strateginya, penempatan bagaimana, apakah bisa bersaing dengan kompetitor yang ada atau tidak. Nah, setelah dalam proses pengembangan produk, ada yang disebut tahap pengenalan. Di mana di tahap pengenalan ini, produk kita yang kita kembangkan sudah mulai diterima oleh sebagian masyarakat. Nah, di tahap pengenalan ini, sedang naik-naiknya. Nah, sedang beranjak naik, baru mau beranjak naik nih. Kita lihat dari kurvanya di sini, dari pengembangan produk, dia akan meningkat tidak ke atas menuju ke grafik selanjutnya di tahap pengenalan. Nah, setelah tahap pengenalan ini selesai, maka kecenderungan masyarakat terhadap satu produk yang ditawarkan akan terus bertumbuh dan bertambah. Disinilah di mana perusahaan mencapai kejayaan pada masanya. Kalian tahu produk Nokia, tahu Nokia? Handphone Nokia tahu? Nah, Tahu, Pak. handphone Nokia Tahu, Pak. pertama kali keluar dia itu kayak ini ya, kayak batu bata ya, gede juga ya, kalau mukul anjing lumayan sakit gitu ya. Nah, sampai akhirnya mereka berubah menjadi kecil sampai akhirnya Nokia terus menjadi top leading. Nah, di mana di saat dia top leading itu dia tidak mau membuka diri, menerima masukan dan lain-lain sebagainya. Sehingga kompetitor baru berusaha merekrut orang-orang handal yang ada di Nokia. Sebut saja Samsung sudah ada sebelumnya memang, tapi orang-orang jenius-jenius yang ada di beberapa perusahaan ponsel-ponsel yang hebat pada waktu itu diambil. Pertama Nokia ketar-ketir setelah keluar yang namanya apa? Setelah Nokia itu Blueberry. Blueberry, kok Blueberry masalah ya? Blueberry, Pak. BlackBerry. Lalu ya. Blueberry, Pak. Kelas ekonomis bener, Pak, ada, Pak. Nah, ada ya? Ya, bener ada. Kelas ekonomis. Ya, kelas ekonomis, Pak, 300.000. Yang pakai TV ya, yang ada antenanya jangan. Iya. Nah, setelah di Nokia mulai tergeser oleh yang namanya BlackBerry, Nokia agak gusar dan akhirnya lama-kelamaan dia merasa dirinya tertekan. Nah, di saat itulah Nokia tidak bisa mempertahankan posisi di pasar lepas, di pasar telekomunikasi, di pasar handphone. Karena di situ Nokia ini terbuai dari keuntungan besar selama bertahun-tahun hingga akhirnya mencapai titik kedewasaan. Nah, di saat titik kedewasaan ini mereka merasa dirinya sudah pandai, sudah cukup
pasti semua orang akan terus pakai Nokia, yakin dah, dibahasain seperti itu. Nah, kenyataan berubah. Di satu sisi muncullah BlackBerry. BlackBerry mencoba menguasai pasar sehingga Nokia akhirnya tumbang. Nah, di saat Nokia tumbang, BlackBerry berusaha untuk tetap naik. Nah, di saat-saat kedewasaan ini atau maturity ini, di sini harusnya ada yang namanya diversifikasi produk, di mana satu perusahaan harus mengeluarkan produk baru untuk mengimbangi produk yang sudah ada, agar tidak jatuh di dinamika yang namanya decline, keterpurukan di sini. Dan akhirnya perusahaan akan mengalami pilot. Nah, di saat Nokia sudah mulai gusar ada BlackBerry, BlackBerry merasa jaya di situ. Nah, setelah merasa jaya, dia berusaha untuk mempertahankan, tetapi kenyataan berubah lain karena besarnya dukungan Samsung ke perusahaan Google pada waktu itu, maka Samsung ini benar-benar disupport oleh yang namanya sistem Android ya. Nah, Ya, Android, Pak. Setelah Android muncul, terus berkembang dari sistem yang paling kecil sampai sekarang saya lupa nama sistemnya apa itu. Ada apa ya namanya sekarang itu. Jadi dia bahasanya ntar update lagi sistemnya ya, di Samsung begitu ya. Iya, betul, Pak. Nah, di situ apa namanya? Samsung terus memodifikasi fitur dan pelayanan, sama handphonenya terus keluar dan laku di pasaran. Sehingga BlackBerry ini mau tidak mau ini ambil bendera putih. Mau tidak mau dia menyetujui untuk apa namanya menjual BlackBerry Messenger-nya ke Play Store Google. Nah, kejadiannya gimana? Setelah BlackBerry menjual BlackBerry Messenger ke Google, yang akhirnya jadi aplikasi yang bisa di-download semua handphone, akhirnya BlackBerry mau tidak mau, suka tidak suka, perusahaannya harus gulung tikar. BlackBerry Messenger masih ada? Mungkin masih ada, saya nggak tahu. Tapi ketika dia sudah dilepas ke pasar lepas, maka identitas dari BlackBerry sendiri sudah mulai tertinggal, digantikan oleh beberapa fitur-fitur bagus oleh Android. Nah, ketika Android sedang naik, inilah bagusnya Samsung. Ketika dia sedang tumbuh di kedewasaannya, banyak kompetitor baru dari sistem yang lebih canggih lagi, dari Amerika, dari Apple. Dia pakai apa namanya Macintosh atau apa gitu bahasa sistemnya. Akhirnya mereka bisa mensejajarkan diri tanpa saling membunuh satu sama lain. Nah, di saat itulah Samsung bisa menenangkan pasar hingga dia sampai bertahan sampai dengan saat ini. Seperti itu. Oke ya. Apa namanya grafiknya tadi kurvanya seperti itu, di mana satu sama lain bisa menyerang ya. Nah, sekarang ini Apple membeli salah satu komponen dari Samsung, yaitu dia kerjasama ada satu komponen, saya lupa komponennya apa itu, tetap dia ambil dari Samsung karena pemutakhiran teknologi tidak sempurna yang dibayangkan, karena Apple juga butuh satu komponen yang tidak ada di negaranya. Begitu. Waduh, agak banyak saya ngomongin. Oke, saya kembalikan ke kelompok ini presentasinya. Terima kasih Pak Fatan atas penjelasannya. Teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Wah, sudah cukup nih. Kasihan nih teman. Satu ini lagi ya. Cukup. Apa sudah cukup? Nabil. Udah 2 pertanyaan.
Ya, Baik, cukup. terima kasih Pak Fatan, terima kasih juga teman-teman. Saya akhiri presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf jika banyak salah kata atau kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Silakan kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Fatan dan teman-teman semua. Saya mewakili kelompok 10 akan mempresentasikan materi dengan judul analisis SWOT. Apa sih analisis SWOT itu? Analisis SWOT itu singkatan dari strength, weakness, opportunities, dan threats. Yang artinya analisis kelemahan, analisis kekuatan, analisis peluang, dan analisis ancaman bagi perusahaan. Detailnya bisa langsung di PowerPoint. Silakan. Sorry saya potong. Ini anggotanya siapa aja? Anggotanya ada Mbak Khonita Lutfia, saya sendiri, Mas Kuri, kemudian Mas Muhammad Fikri, dan yang terakhir Mbak Lilis Widiawati. Oke, lanjut silakan. Boleh langsung ke materi aja. Silakan. Oh baik, SWOT. Sebagaimana namanya, SWOT adalah singkatan dari strength, weakness, opportunities, dan threats. Menurut para ahli, metode analisis SWOT adalah upaya untuk membentuk spekulasi bisnis. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Albert Hamrey di Universitas Stanford antara tahun 1960-an hingga 1970-an dengan data dari beberapa perusahaan Fortune 500. Boleh slide selanjutnya. Pak Hendri, silakan slide selanjutnya. 4 poin dari analisis SWOT. Ya, strength atau kekuatan. Aspek kekuatan dalam komponen analisis SWOT adalah suatu kelebihan yang menjadikan perusahaan tersebut lebih menonjol dari kompetitornya. Kekuatan dapat berupa popularitas merek dagang, lokasi cabang, sumber daya manusia, hingga kelengkapan peralatan. Berikut merupakan beberapa pertanyaan metode analisis SWOT yang dapat membantu mengenali kekuatan perusahaan. Boleh slide. Ya, weakness atau kelemahan. Kelemahan dalam analisis SWOT adalah aspek yang memberikan pengaruh negatif pada perusahaan. Daftar kelemahan ini wajib diperbaiki atau ditingkatkan oleh perusahaan agar lebih unggul di persaingan bisnis. Berikut adalah beberapa pertanyaan untuk menemukan elemen kelemahan menggunakan metode analisis SWOT perusahaan. Kemudian opportunities atau peluang. Aspek selanjutnya dari analisis SWOT adalah opportunities atau peluang untuk meningkatkan kesuksesan bisnis. Pelaku bisnis perlu memantau peluang sebagai bahan prediksi perkembangan di masa mendatang. Berikut adalah sejumlah pertanyaan terkait peluang dalam metode analisis SWOT.
Boleh slide selanjutnya. Kemudian threat atau ancaman. Ancaman adalah hal-hal yang akan dihadapi perusahaan dan berpotensi untuk menghambat perkembangan proyek atau bisnis. Contohnya potensi pesaing baru, perubahan kebijakan, kondisi politis, dan sebagainya. Di bawah merupakan sejumlah pertanyaan terkait ancaman usaha untuk metode analisis SWOT perusahaan. Baik. Tujuan analisis SWOT, silakan. Tujuan Untuk berikutnya, tujuan analisis SWOT. Utamanya, tujuan analisis SWOT adalah mengetahui aspek penting dalam bisnis yang berupa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman-ancamannya. Dengan begitu, pelaku usaha dapat mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahannya. Sementara itu, peluang dan ancaman digunakan untuk memprediksi potensi perbaikan serta pengembangan di masa depan. Selanjutnya, manfaat analisis SWOT. Manfaat analisis SWOT adalah sebagai strategi untuk menggambarkan situasi yang sedang dan akan dihadapi perusahaan. Meskipun begitu, analisis SWOT tidak semerta-merta menjadikannya ibarat obat segala penyakit dalam bisnis. Metode ini membantu perusahaan menentukan prioritas mana yang harus didahulukan. Beberapa contoh manfaat analisis SWOT yaitu memahami masalah atau tantangan yang dihadapi bisnis secara internal dan eksternal, berkesempatan untuk merancang inovasi dan perbaikan berkelanjutan, menghindari kerugian karena masalah pengambilan keputusan yang tidak matang, dapat melakukan evaluasi bisnis berdasarkan data yang dikumpulkan. Next, bisa dilanjut. Untuk slide selanjutnya yaitu ada faktor analisis SWOT, di mana terdapat dua faktor analisis SWOT yaitu internal dan eksternal. Faktor internal dalam analisis SWOT adalah aspek-aspek yang dapat dikendalikan oleh pihak dalam perusahaan. Sementara itu, faktor eksternal dari analisis SWOT adalah aspek-aspek yang mempengaruhi bisnis dan berasal dari luar perusahaan, sehingga tidak dapat diubah oleh manajemen. Boleh selanjutnya, Mas? Di sini ada faktor internal. Faktor internal dalam analisis SWOT adalah kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness. Jika kekuatan lebih besar dari kelemahan, maka prediksi proyek cenderung positif dan sebaliknya. Yang termasuk faktor internal dalam analisis SWOT adalah sumber daya, kondisi finansial, kekuatan dan kelemahan internal, dan pengalaman sebelumnya atau kegagalan maupun keberhasilan. Boleh di next, Mas? Yang selanjutnya itu ada faktor eksternal, di mana faktor eksternal dari analisis SWOT adalah peluang, opportunity, dan ancaman, threat. Kedua aspek ini harus dipertimbangkan dalam rencana pelaksanaan proyek atau usaha pengembangan. Dengan begitu akan tercipta strategi untuk menghadapi tantangan yang lebih matang. Berikutnya ada cara membuat analisis SWOT. Pembuatan analisis SWOT tidak dapat dilakukan secara sembarangan.
diperlukan tim berkompeten untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang diperlukan. Cara membuat analisis SWOT ini juga tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Cara membuat yang pertama untuk cara membuat analisis SWOT yaitu bentuk sebuah tim yang berfokus pada analisis SWOT. Bentuklah tim dengan anggota yang berasal dari bidang berbeda, sehingga pandangan mereka terhadap kondisi perusahaan, 4 aspek utama analisis SWOT pun akan bervariasi pula. Lalu strategi kombinasi. Yang pertama, strategi kombinasi strengths dan opportunities. Yang kedua, strategi kombinasi strength dan traits. Yang ketiga, strategi kombinasi weakness dan opportunities. Dan yang keempat, strategi kombinasi weakness dan traits. Boleh dilanjut, Mas? Lalu ada contoh analisis SWOT perusahaan. Yang pertama, contoh analisis SWOT perusahaan jasa. Untuk strength atau kekuatan, yaitu reputasi yang baik di bidang fokus. Untuk weakness atau kelemahan, yaitu lokasi tidak strategis. Untuk opportunities atau peluang, yaitu kenaikan minat konsumen terhadap bidang jasa. Untuk threats atau ancaman, yaitu rendahnya minat perbankan untuk penanaman modal pada bidang fokus perusahaan. Lalu contoh selanjutnya, Mas. Lalu contoh analisis SWOT perusahaan barang. Untuk strength atau kekuatan, yaitu sumber daya manusia memiliki semangat belajar. Untuk weakness atau kelemahan, yaitu merek dagang belum banyak dikenal. Untuk opportunities atau peluang, jangkauan pasar luar. Untuk threats atau ancaman, semakin banyak pesaing baru yang menawarkan konsep menarik. Cukup sekian dari kelompok 10. Ada yang mau bertanya? Ingin bertanya dong. Silakan. Silakan. Ya, Mbak. Ya, Mbak. Mengapa perlu dilakukan analisis SWOT pada perusahaan? Maaf, tadi siapa yang bertanya? Mbak Risma ya? Ya. Aku mau jawab ya. Tadi kan pertanyaannya mengapa perlu dilakukan analisis SWOT pada perusahaan. Jawabannya itu sebagai strategi penentu masa depan dalam keberlangsungan bisnis. Mengapa adanya analisis SWOT itu untuk membantu menetapkan prioritas mana saja yang harus didahulukan oleh perusahaan. Mungkin buat teman-teman ada yang bisa nambahin? Ya, jadi betul tadi jawabannya begitu. Jadi mana dulu yang harus diprioritaskan gitu, antara kelemahannya dulu, kelebihannya dulu, peluangnya dulu gitu. Itu sih. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Karena lebih cepat lebih baik ya. Soalnya ini udah sore gitu. Kalau nggak ada lagi pertanyaan,
mungkin bisa kami akhiri. Silakan yang mau bertanya. Boleh saya, Mas. Silakan. Pemaparan yang dilakukan adalah SWOT ya. Bagaimana ketika suatu perusahaan mengalami ketidakseimbangan antara kekuatan dan kelemahan, baik secara sumber daya manusianya ataupun sumber daya alam. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik Pak Hendri, sebentar kita olah dulu jawabannya ya. Baik, silahkan dengan senang hati. Oke. Halo. Terdengar jelas suara saya di sana? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, cek. Jelas ya suara saya di sana ya? Jelas, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak, jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, Pak. Namun ke saya nggak jelas. Gimana tadi sudah clear tuh pertanyaan dari yang terakhir tuh? Sudah, Pak, tadi sudah dijawab. Oh, sudah ya. Pak, ini udah jam 3 lewat, Pak. Iya, jadinya jam 3 kurang sudah selesai ya. Oke deh. Terima kasih teman-teman. Tadi sudah ditutup dari kelompok sebelumnya? Tutup belum, dulu, Pak. silakan dari kelompok sebelumnya. Ya udah. Baik. Nanti Pak Hendri jawabannya japri aja Pak Hendri. Siap dilanjut. Gimana ada pertanyaan yang belum? Sedikit. Ya, silakan. Ya. Jadi langsung ditutup aja atau gimana, Pak? Saya apa nih? Ya udah, kalau memang mau ditutup, ada pertanyaannya apa? Tadi pertanyaannya mengenai ancaman sih poinnya. Kenapa ancaman? Mau diancam gitu? Kalau kamu ngerebut pacar saya ancam kamu ya, gitu ya. Jadi tidak ada keseimbangan antara apa tadi Pak Hendri, sumber daya manusia dan apa? Tidak ada keseimbangan antara kekuatan dan kelemahan dalam produk atau dalam sumber daya manusia. Jadi kalau SWOT ini bukan dilihat bukan hanya dilihat dari sumber daya manusia, tapi kan strength, weakness, opportunity, dan threat ini dilihat dari kemampuan perusahaan. Jadi bukan subjektif tapi objektif. Kalau kita melihat sumber daya hanya saja, berarti kan itu masih subjektif. Dan kalau sumber daya menyeluruh dari satu perusahaan, baru kita melihat itu strength atau weakness karena dari internal. Jadi strength, weakness, kekuatan dan kelemahan itu berasal dari internal, sedangkan opportunity dan threat itu kesempatan dan ancaman datangnya dari luar. Nah, ketika sumber daya harus diperbaiki, maka kita harus lihat kompetitor seperti apa. Kalau kompetitornya sudah bisa, kalau kita sudah berdiri satu jajar dengan kompetitor, bahkan lebih tinggi, maka kita bisa menguasai pasar dengan baik. Ya, simpelnya seperti itu ya. Ya, silakan ditutup kelompok terakhir. Baik, Pak. Terima kasih. Kelompok terakhir silakan ditutup dulu.
jawabannya dan penjelasannya. Terima kasih buat Pak Fatan dan teman-teman semuanya. Selamat sore dengan kelompok kami yang kami mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk sebelum UAS saya ingatkan lagi masih ada forum diskusi pertemuan 17 dan 18 ya. Nanti Ya, UAS Pak. kita terus kalau ada alma mater pakai alma mater. Ini dulu ya, biar fresh. Jadi nanti habis mata kuliah yang pertama jangan stres-stres kan nambah layu ya. Tadi ada yang minta sama saya, katanya kisi-kisi gimana Pak? Kisi-kisi jendela saya masih ini tinggal bisa diatur nanti ya. Oke, saya kira cukup, lebihnya lumayan banyak ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu. Kalau boleh saya screen lagi, boleh di on cam semuanya. Ya baik Pak. Pasang senyum yang paling manis ya. Senyum 7 jari ya, jangan 5 jari lagi, 7 jari kalau perlu biar lebar. Oke ya, saya hitung ya. Di sini satu slide, hanya beberapa orang ya, tidak mungkin nanti 1, 2. Mohon maaf yang tidak kena. Akhir dalam tuh. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak, makasih. Maaf Sampai ketemu ya, yang kesempatan ya.